Mau dengerin cerita Monggo. Bang, video Mixu Bang. Saya Nah, tadi kan ceritain lah. naik Jangan ditambahi, jangan dikurangi ya, supaya real aja. ya saya tadi kan naik di komalnya Bang Puri gitu, bahas CCTV ayam jago gitu. Terus habis itu Bang Puri kan bilangnya itu kalau CCTV ayam jago diputar kan bisa mematahkan kesaksian Danu gitu. Waduh, mulai dah. Nah, terus? Kan saya bantah juga itu, kebalik kan, justru kan itu apa, memberatkan Mimin kan. Itu kan yang tertangkap kamera CCTV kan itu Mimin kan, jadi yang memberatkan Mimin itu. Kok bisa mematahkan kesaksian Danu itu, gimana apa benang merahnya gitu kan. Terus ya bahas-bahas DNA asing juga di komalnya Puri itu. Katanya Danu itu harus tahu DNA asing itu miliknya siapa gitu. Terus tak bantah juga gitu. Ya. Memaksakan Danu kan, amat ya suruh tahu. loh, yang tahu DNA asing kan ahli puslapor, bukan Danu gitu. Danu ya nggak tahu, bilang gitu. Ya. Terus habis itu Ya. terus Jadi saya sempat dengar juga ya. iya, Gimana? tapi apa Aja. itu kayak Bang Ray Wisnu kan bilang, gimana kalau kita sepakat kalau kesaksian Danu itu kuat kalau ada CCTV ayam jago diputar gitu. Terus saya bilang gini Bang, kalau kita kan bayangin apa kemungkinan terburuk kalau CCTV itu udah dihilangkan OJ, terus nggak bisa dihadirkan di persidangan, itu gimana Bang? Masa kita sepakat, tak bilang gitu kan juga. Masa kita kan belum tahu apa itu, kita sama-sama nggak tahu kalau CCTV itu masih ada atau enggak kan. Masa kita langsung kata sepakat gitu kan, sama-sama nggak tahu gitu. Terus tanggapan mereka apa? Terus tadi terakhir itu kan, kalau nggak salah kan, saya kan itu debat sama Patrick kan. Kalau Patrick kan bilangnya pokoknya harus tahu itu Danu itu apa itu DNA asing itu milik siapa gitu kan. Terus gini aja Bang Patrick, gak usah panjang lebar, DNA asing itu ambil sampelnya itu kapan, tak bilang gitu. Nah itu belum ada jawaban yang pasti kan, apakah di tanggal 19. Kalau di tanggal 19 kan udah terkontaminasi, tak bilang gitu kan. Lagian di kesaksian siapa Pak Asep Nugraha kan juga nggak ada itu DNA asing kan. Nggak ada awal-awal. Jadi gini, kalau DNA asing yang nggak jelas itu dapatnya kapan, itu DNA yang di karpet sama yang di papan penggilasan. Tapi yang jelas Bu Betaria ya Aritonang sebagai Puslat 4 itu mendapat laporan setelah 10 hari dan diperiksanya setelah 10 hari gitu loh. Nah, yang dipertanyakan kan sebenarnya DNA tersebut itu kapan sih nempel di situ, kan itu yang selalu saya suarakan. Karena menurut para ahli ya orang-orang pintar lah, DNA itu bisa diketahui usianya. Contoh DNA-nya Opik. DNA-nya Opik itu kenapa dia nggak jadi tersangka? Karena itu DNA nempel di rokoknya udah jauh sebelum kejadian dan filternya udah kuning, makanya nggak jadi tersangka. Beda dengan punya Danu yang masih fresh, ya kurang lebih masih semalaman ya. Nah, terus untuk DNA asing ini bisa ada dua kemungkinan. Kalau kita bicara kemungkinan kan banyak ya. Kemungkinan pertama, oh ya memang malam itu ada orang, karena memang kita juga nggak bisa mempercayai seseorang 100%, termasuk Danu ya. Kita nggak tahu isi hati orang itu kayak apalah. Oke lah kita kasih nilai 80-90%, siapa tahu begitu. Karena kepercayaan 100% itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, itu yang pertama, kemungkinan memang mungkin ada, tapi juga ada kemungkinan itu manipulasi ditaruh orang, ya kan? Bisa. Nah, kemungkinan itu yang bisa menjawab siapa? Ya kembali ke penyidik nanti.
kalau memang mau dipertanyakan, ya ayo kita suarakan, kita ajak mereka, kita demo sama-sama. Satu kejanggalan menurut mereka suarakan, kan gitu ya, suarakan. Bila perlu ikut kita lah nanti ke Mabes Polri. Oh CCTV janggal nih, minta kita suarakan. Oh DNA asing nih, janggal, kita suarakan, kan begitu. Jadi itu. Tapi kalau punya Danu, memang setahu saya setelah digigit anjing ya, itu baru ada penyitaan. Tapi untuk yang di karpet sama di papan pegilasan ya patut dipertanyakan apakah usianya itu kapan. Nah ini juga nggak ada jawaban itu kalau menurut saya. Terakhir kan kalau ketahuan itu memang di jam-jam krusial, nah itu kita pertanyakan siapa itu gitu. Iya, terakhir kan saya Gimana, mau Bang? bilang usia DNA asing itu berapa hari, tak bilang gitu kan. Terus ya mau komentar gitu keburu HP-nya mati Bang, jadi langsung nggak bisa komentar lagi. Tadi juga ada yang bilang Anda itu sekarang bela kedua almarhumah atau bela pelaku Danu, tapi ada yang bilang komentar gitu kan. Terus tak bilangin juga gitu, perlu digarisbawahi bahwa saya ini tidak membela Danu atas perbuatannya melanggar hukum, tapi yang saya bela itu kejujuran Danu, tak bilang gitu kan. Ya. Iya, tanpa adanya Danu ini kasus tidak akan mungkin terbongkar. Iya kan? benar, kalau nggak ada kejujuran Ya, Danu kan nggak bisa kita ambil poinnya aja. Intinya kita hanya apresiasi aja sih, nggak ada yang namanya Gini bela loh, Danu, bela tersangka tuh sudah nggak ada. kita ambil poinnya saja, saja ya. Perdebatan katakanlah membahas yang sudah lewat, apakah itu tentang Danu, tentang Pak Yosep, sebenarnya udah basi, ya toh? Ini kita hanya dalam rangka menyuarakan untuk mencari kebenaran. Ya kalau memang mereka memposisikan diri mencari kebenaran dan keadilan, silahkan. Artinya mereka sendiri yang harus membuktikan. Kalau saya mengajak teman-teman ini mensupport penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus ini. Hal-hal yang janggal di depan mata, contoh MAA sudah 13 bulan ditersangkakan. Nah ini kita suarakan, kenapa nih, ayo mau alasan apa lagi Polda Jabar? Yosep sudah ingkrah, Danu sudah ingkrah, tapi ketiganya kok belum diproses. Ini kita suarakan. Terus ada istilah obstruction of justice. Ini juga datangnya juga dari kepolisian kan, ada indikasi perintangan, ya kan? Nah itu juga kita suarakan. Gimana tindak lanjutnya? Apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan sehingga andil apa yang membuat mereka itu kasus ini lama nggak terungkap? Terus seputar yayasan, siapa tahu ada korelasinya yayasan tersebut. Sudah ada laporan tanda tangan palsu, ada laporan ijazah palsu, muridnya fiktif. Nah ini ditindaklanjuti, siapa tahu itu lingkaran-lingkaran yang di situ itu antara yayasan, OOJ, pelaku, terus MAA ini kayak apa. Nah itu terus kita suarakan. Kita nggak usah terpancing ya membahas DNA asing, ini sudah ada yang ini. Jadi sekedar kita jawab sesuai yang kita dengar di persidangan, gitu Bang Miksu Bang ya. Iya benar. Tadi jadi kalau sesuai yang di ya. Nah, gini loh, kalau kita ngomongin masa lalu nanti gimana? Sesat lagi loh, kayak saya kemarin itu udah ngelantur akhirnya ngomongin yang akhirnya menyalahkan orang lain, kayak saya kan berusaha untuk disalahkan, saya juga nggak mau, akhirnya balik lagi saya nyalain orang lain. Nggak usah balik ke masa lalu lah. Iya, gini ya. Kayak intinya kayak dibikin muter di situ-situ aja. Kita dibikin muter. Jadi digiring Ya. gitu. Mereka tuh mau menggiring tapi menggiringnya tuh jelas banget gitu. Maksudnya kita tuh bukan cari yang baru, cari yang bukti yang baru, tapi muter aja di situ kayak digiring gitu. Padahal kan gampang, kita tinggal protes ke Polda aja kalau memang nggak sesuai dengan. Itu terlalu bertele-tele menurutku. Ngapain protes ke kita? Harusnya Ya ke Polda itu. langsung dong. Gini loh. Mbak, kita itu disangkanya pro Danu loh, makanya semuanya ke kita ditanyakannya. Aduh, Iya, bagaimana Danu. sih? Aduh, saya nggak kenal Danu. Mana mau pro Danu, saya itu nggak kenal Danu. Katanya. Makanya.
Terus kalau misalnya kita bilang mereka pro Yosef, mereka bilang kita semua sesat. Aku juga nggak kenal Pak Yosef, jadi nggak ada urusannya sama Pak Allah, Yosef. udah, gak usah dibahas hal kayak gitu. Gini loh, kalau ada, Ini keroyok kalau bangsa, gini ya, enak yuk. yang kita bahas itu kan fakta persidangan, yang kita lihat, kita dengar. Walaupun dibenturkan putusannya begini, masa bodoh, itu putusan yang bikin siapa? Kalau saya lebih suka yang kita dengar, kita lihat, nggak melenceng dari situ. Itulah yang kita bahas. Oh ini begini, oh kamu protes, silakan protes ke pengadilan, silakan protes ke kepolisian, beres, jangan ke kita. Dibilang pengadilan. Kalau kita nggak cocok ya udah, nah, tuh gini, panik ya panik, ngapain panik, itu bukan masalah kita, ya toh, iya gak? Iya. Paniknya di mana? Siapa yang panik? Urusannya apa? Saya nggak punya. Kalau saya kaya karena kasus ini ya panik. Lalu kita itu yang panik itu Kalau yang menurut saya yang paling itu pihak sana, soalnya apa kayak tadi Yang panik juga itu yang tersangka Pendidikan tapi belum nasional ditahan itu loh. Ya betul. ada yang menyuarakan juga Oke. mau disomasi juga, break sebentar, break. Ada yang panik, kita Panik jogetin. itu yang nyari novum belum dapat, bukan kita. Yo, Nyari novum Pertama kan belum bukan dapet. tersangka, Saya- ngapain kita Masih panik? gentayangan di luar belum Hey, P21, saya mau ngerokok dulu nih. kan? Itu bisa dikatakan panik. Udah ngerokok sana, kita mau teriak-teriak ini. oke. Sudah tutup. Semenjak bangsa TikTokan makin kesini makin kesono, kemana tuh? Makin kemana-mana. Oke. Ya, temanya kan begini, temanya di Ramadanti. Tidak perlu tegang dalam mengawal kasus Subang, cukup santai, pelan tapi pasti. Pastinya gimana? Mendorong Polda Jabar segera menuntaskan kasus ini agar tidak membuat polemik, ya kan? Terus ada narasi A, B, C. Kalau udah selesai ya udahlah, yang tinggal kita tonton. Yang nggak puas nanti kiprahnya mau apa? Mau ke PK, ke banding lagi ya. Kalau MA jadi disidangkan nanti kayak apa? Mau ke mana? DPR Komisi 3. Nah, kita support aja, mau ke Polri, monggo silahkan, ayo. Bila perlu Aqua, ya saya sumbang Aqua. Kita sendiri juga mau demo ya. Jadi gini loh, seperti yang langkah kita lakukan ya, demosi lagi. Namanya apa? Audensi. Ini udah dilayangkan oleh Ki Sodo ke Polda Jabar untuk menanyakan kelanjutan kasus ini. Nah, dari pihak yang nggak percaya nih dengan hasil pra-peradilan kemarin, Pak Yosef divonis 20 tahun penjara, terus MA itu ditersangkakan. Nah, itu dilayangkan aja, kan nggak masalah menyuarakan pendapat. Selain di Komal ada gerak nyata, apakah lewat hotline, apakah lewat email, kan terbuka tuh, atau bikin petisi ya, mau apa namanya? Mosi tidak percaya. Nah, karena begini. CCTV-nya 55 disita. Katanya kan begitu. Kenapa ini nggak ditampilkan? Kalau yang saya dengar bukan 55 CCTV dengan jarak radius 50 km dari TKP, setahu saya itu bukan semuanya disita, dipelajari, yang memang berkaitan itu diambil, yang ada, yang enggak ya dikembalikan lagi ke pemiliknya. Itu loh. Ini kalau saya sih nggak sepakat 55 itu disita semua, belum tentu ada kaitannya. Ya kalau nggak ada kaitannya buat apa disita? Menemunuhin gudang Polda aja, ya kan? Betul gak tuh? Aku ngoceh sendiri kayak orang gila, nggak ada yang nyampe. saya ya Bang ya, pekerjaan paling membosankan itu menunggu. Kalau pekerjaan paling membosankan itu menunggu, dan pekerjaan paling bikin mumet pusing kepala itu mencari kayak
misalnya mencari Oh. itu kan mumet juga gitu kan, pening Oh, kepala gitu. nyarinya gimana gitu. Gitu ya. Tapi Iya, kalau menurut saya beda Bang Mik. Kalau nunggu janda Bahenol ya nggak membosankan, tetap ditunggu lah. Wah, ini peringatan pelanggaran. Live Anda ditandai karena konten yang menjurus ke arah seksual. Pelanggaran berulang oleh tamu dapat menyebabkan live Anda berhenti. Wah, gara-gara joget ini. Tadi yang joget-joget mungkin. Coba ini gimana nih? Kalau di oke. Ya, jangan joget lagi lah, udah kapok. Tuh ya kan, teh amelnya ketendang. Ditendang sama TikTok dia gara-gara joget. Ya mungkin di awal kalau di TikTok kan ada kayak visi-visinya kayak apa gitu, dibuat konten apa gitu, konten joget ya buat joget gitu, terus konten Kalau edukasi. joget sabar kok aman ya? Ya mungkin settingannya TikTok itu. Kalau setboard itu kan dia nggak gini. Kalau setahu saya nggak goyang bokong, yang nggak boleh itu goyang bokong, kayaknya nggak boleh. Teh Amel terlalu seksi. Itu lupa Bang Sas, nggak pakai kode apa nggak pakai kode? Tapi nggak apa-apa. Ya paling berapa? Biasanya 10 menit atau berapa tuh nggak boleh naik biasanya gitu, nggak boleh live. Saya 10 menit dah aman. Oh ya, biasanya 10 menit nggak bisa ikut komal dia. Ya pengalaman kemarin ya, saya goyang kayak Teh Amel, malah lebih ini lagi, langsung tuh rungkat semua karena saya ininya hostnya langsung rungkat tengah malam. Fani tahu nggak tuh? Evan? Yang mana? Kamu udah tidur. Jadi ceritanya gini, saya tuh dikerjain Kang Dadang dan temen-temen kan, suruh joget. Kenapa? Gitu. Sama Ian juga tuh disawer. Kalau joget nanti sawernya gede kan. Aku joget tuh. Sampai bokongnya muter-muter, terus buka dikit, jos. Nah, tak buka ininya kan, kaosnya tak buka. Terus buzelnya atau udele ketok ya kan. Langsung rungkat. Jadi tanggal 18 sudah tengah malam kan, bisa dilihat lagi setelah tanggal 18. Jadi ditunggu tuh 10 menit terus kita live lagi baru bisa.